seperti yang kalian tadi sudah simak, Bunda sudah sebutkan sedikit clue-nya bahwa video tadi berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Nah, video tadi menggambarkan bahwa negara kita atau sebagian besar bahkan hampir semua negara melaksanakan pemilu sebagai bentuk pelaksanaan demokrasinya. Ngomong-ngomong, demokrasi itu sebetulnya apa sih? Yuk kita simak penjelasannya berikut. Demokrasi. Apa itu demokrasi? Tentu kita harus lebih dulu tahu makna demokrasi ini berdasarkan katanya. Bahwa demokrasi terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk. Dan yang kedua berasal dari kata kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga kira-kira apa ya arti demokrasi dari gabungan kata demos dan kratos atau kratein ini? Ya, secara sederhana, penggabungan dari dua kata ini mengandung makna bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan tertingginya yaitu rakyat atau pemerintahan rakyat. Nah, tadi kalian sudah simak ya pengertian dari demokrasi. Jadi, demokrasi dalam konteks pemerintahan dan politik seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh bernama Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau kesimpulannya, demokrasi adalah pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Nah, selain pengertiannya, kita juga harus paham dan tahu apa saja sih yang menjadi asas dari demokrasi. Asas demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi dalam arti luas. Dan yang kedua, demokrasi dalam arti sempit. Demokrasi dalam arti luas yaitu demokrasi yang melihat pada kebebasan seseorang untuk menyatakan idenya, menyatakan pemikirannya, dan menentukan pilihannya. Jadi, demokrasi dalam arti luas adalah kebebasan seseorang atau individu untuk menyatakan pendapatnya dan menentukan pilihannya dalam hal apapun. Sedangkan asas demokrasi sempit adalah melihat bahwa demokrasi itu dalam konteks pemerintahan saja atau dalam konteks politik saja, di mana demokrasi adalah pemerintahan yang berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam arti lain, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Nah, itulah perbedaan dari dua asas demokrasi, di mana demokrasi secara luas melihat kebebasan individu dalam menyatakan pendapat, ide, dan buah pikirnya dalam berbagai hal, sedangkan demokrasi secara sempit melihat pada aspek politik saja, yaitu pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyatakan pendapat dan suaranya adalah rakyat. Jadi, demokrasi secara luas melingkupi kebebasan individu dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan demokrasi dalam arti sempit hanya melihat dari aspek politik saja, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Dua asas utama dan pokok mengenai demokrasi itu sendiri. Yang pertama, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintahan untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Jadi asas yang pertama yaitu adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ini menjadi hal yang penting karena dalam demokrasi itu ada unsur kebebasan, sehingga dari kebebasan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak martabat manusia dalam menyatakan pendapat serta pilihannya. Yang kedua, asas pokok yang kedua yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil untuk lembaga perwakilan rakyat secara luber-jurdil. Jadi di asas yang kedua ini yaitu bentuk asasnya berupa pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Jika asas yang pertama tadi merujuk pada asas yang sangat fundamental,
dan penting, yaitu mengenai pengakuan terhadap martabat manusia, di mana manusia itu pada hakikatnya memiliki hak, memiliki proporsi untuk diakui eksistensi dan harkat serta martabatnya, termasuk di dalamnya adalah hak pilihnya, hak berpendapatnya, dan suaranya, serta hak-hak lain. Yang kedua, lebih menekankan kepada kebebasan untuk memilih dan dipilih. Jadi yang kedua ini dalam konteks lebih kepada partisipasi rakyat dalam pemerintahan gitu. Nah, jadi inilah dua asas pokok demokrasi. Yang pertama berkaitan dengan pengakuan hakikat. Yang pertama berkaitan dengan pengakuan hakikat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.